Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai daerah otonom baru. Keep on watching guys. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007, daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut KBBI, daerah otonom didefinisikan sebagai daerah yang berdiri sendiri yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, mempunyai undang-undang dan peraturan yang khusus berlaku untuk daerahnya dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintah pusat atau disebut juga daerah swastantra. Daerah otonom baru dimulai dari pembentukan daerah. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. Pembentukan daerah itu dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau pembentukan daerah kabupaten atau kota. Pembentukan daerah juga dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Untuk contoh pembentukan daerah provinsi itu, contohnya pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih. Contoh yang kedua, penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda. Dan contoh yang ketiga, penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi. Sedangkan pembentukan daerah kabupaten kota, contohnya pemekaran dari satu kabupaten kota menjadi dua kabupaten kota atau lebih. Contoh yang kedua, penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda. Dan contoh yang ketiga, penggabungan beberapa kabupaten atau kota menjadi satu kabupaten atau kota. Daerah itu dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah. Untuk provinsi itu 10 tahun, sedangkan untuk kabupaten dan kota itu adalah 7 tahun. Ada beberapa syarat dalam pembentukan daerah. Yang pertama, ada syarat administratif. Untuk syarat administratif pembentukan daerah provinsi terbagi 5. Yang pertama, keputusan masing-masing DPRD, kabupaten atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. Yang kedua, keputusan bupati atau wali kota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati atau wali kota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. Yang ketiga, keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna. Yang keempat, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, dan yang terakhir ada rekomendasi dari menteri. Syarat administrasi pembentukan daerah kabupaten atau kota juga terbagi 5. Yang pertama, keputusan DPRD kabupaten atau kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota. Yang kedua, keputusan bupati atau wali kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota. Yang ketiga, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota. Yang keempat, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota. Dan yang terakhir ada rekomendasi menteri. Syarat yang kedua ada syarat teknis pembentukan daerah. Ada 11 faktor yang terdapat dalam syarat teknis. Yang pertama, ada kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi dinilai dari
PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, non-migas per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non-migas. Selanjutnya, ada potensi daerah. Potensi daerah dinilai dari rasio bank dan lembaga keuangan non-bank per 10.000 penduduk. Yang kedua, rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. Yang ketiga, rasio pasar per 10.000 penduduk. Yang keempat, rasio sekolah SD per penduduk usia SD. Yang kelima, rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. Yang keenam, rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. Yang ketujuh, rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Yang kedelapan, rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. Yang kesembilan, persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor. Yang ke-10, persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. Yang ke-11, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. Yang ke-12, persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. Yang ke-13, persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. Dan yang terakhir, ada rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. Selanjutnya, ada sosial budaya. Sosial budaya dinilai dari rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. Yang kedua, rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. Dan yang terakhir, jumlah balai pertemuan. Selanjutnya ada sosial politik. Sosial politik dinilai dari rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang memiliki hak pilih atau yang mempunyai hak pilih dan jumlah organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, faktor kependudukan. Faktor kependudukan dinilai dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Selanjutnya, ada faktor luas daerah. Luas daerah dinilai dari luas wilayah keseluruhan. Yang kedua, luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, faktor pertahanan. Pertahanan dinilai dari rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan. Selanjutnya ada faktor keamanan. Untuk keamanan dilihat dari rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Selanjutnya faktor keuangan atau kemampuan keuangan dilihat dari jumlah DPS, rasio DPS terhadap jumlah penduduk, dan rasio DPS terhadap PDRB non-migas. Selanjutnya ada tingkat kesejahteraan masyarakat atau faktor dari tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari indeks pembangunan manusia. Dan yang terakhir, faktor rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dilihat dari rata-rata jarak kabupaten atau kota atau kabupaten ke pusat pemerintahan, provinsi atau kabupaten atau kota. Dan rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan yang berupa provinsi atau kabupaten atau kota. Syarat yang ketiga, ada syarat fisik kewilayahan. Ada 4 syarat. Yang pertama, cakupan wilayah. Untuk cakupan wilayah, dalam pembentukan provinsi, itu paling sedikit 5 kabupaten atau kota. Untuk pembentukan kabupaten, paling sedikit 5 kecamatan, serta pembentukan kota,
paling sedikit 4 kecamatan. Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi, sedangkan untuk cakupan wilayah pembentukan kabupaten atau kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten atau kota. Selanjutnya, lokasi calon ibu kota. Untuk lokasi calon ibu kota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibu kota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibu kota kabupaten. Sedangkan pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibu kota kabupaten, maka ibu kota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 tahun sejak dibentuknya kota. Untuk penetapan lokasi ibu kota itu hanya untuk satu lokasi saja dan dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pemerintahan. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan itu meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan dan lahan berada dalam wilayah calon daerah dan dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah. Selanjutnya, tata cara pembentukan daerah terdiri dari 4 pembentukan provinsi dan kabupaten atau kota. Yang pertama, pembentukan daerah provinsi berdasarkan pemekaran dari 1 provinsi menjadi 2 provinsi atau lebih yang meliputi A. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota yang akan dimekarkan. B. Keputusan DPRD kabupaten atau kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. C. Bupati atau wali kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota berdasarkan hasil kajian daerah. D. Keputusan masing-masing bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf C disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat, dan kedua, keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati atau wali kota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi. F. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan 1. Hasil kajian daerah, 2. Peta wilayah calon provinsi, 3. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B. Dan 4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf D. 2. Pembentukan daerah provinsi berdasarkan penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda yang meliputi
A. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota yang akan dimekarkan. B. Keputusan DPRD kabupaten atau kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. C. Bupati atau wali kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota. D. Keputusan masing-masing bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf C disampaikan kepada masing-masing gubernur yang bersangkutan dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat dan 2. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati atau wali kota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan. F. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan 1. Hasil kajian daerah, 2. Peta wilayah calon provinsi, 3. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, dan keempat, keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf D. Ketiga, pembentukan daerah kabupaten atau kota berdasarkan pemekaran dari satu kabupaten atau kota menjadi 2 kabupaten atau kota atau lebih, meliputi A. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten atau kota yang akan dimekarkan. B. DPRD kabupaten atau kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan forum komunikasi kelurahan untuk kelurahan atau nama lain. C. Bupati atau wali kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota berdasarkan hasil kajian daerah. D. Bupati atau wali kota mengusulkan pembentukan kabupaten atau kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten atau kota, 2. Hasil kajian daerah, yang ketiga, peta wilayah calon kabupaten atau kota, dan yang keempat, keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A dan huruf B. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten atau kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten atau kota kepada DPRD provinsi. G. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten atau kota. Dan H. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten atau kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten atau kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat
di calon kabupaten atau kota. 2. Hasil kajian daerah. 3. Peta wilayah calon kabupaten atau kota. 4. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A dan B. Dan nomor 5 yang terakhir, keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C dan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf D. Keempat, pembentukan daerah kabupaten atau kota berdasarkan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda yang meliputi A. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten atau kota yang akan dimekarkan. B. DPRD kabupaten atau kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan forum komunikasi kelurahan untuk kelurahan atau nama lain. C. Bupati atau wali kota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota berdasarkan hasil kajian daerah. D. Masing-masing bupati atau wali kota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten atau kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten atau kota. 2. Hasil kajian daerah. 3. Peta wilayah calon kabupaten atau kota. Dan 4. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B. E. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten atau kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf C. F. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten atau kota kepada DPRD Provinsi. G. DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten atau kota. Dan H. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten atau kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten atau kota kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten atau kota. 2. Hasil kajian daerah. 3. Peta wilayah calon kabupaten atau kota. 4. Keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau wali kota. Dan yang terakhir, yang kelima, keputusan DPRD provinsi sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf D dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf E.